Hai, Assalamualaikum. Bareng lagi dengan Ustazah Alvin di pembelajaran Bahasa Indonesia. Jika minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana cara menentukan pola dalam kalimat. Nah, untuk mempermudah menentukan pola, kita kenali dulu macam-macam dari kalimatnya. Nah, pembentukan kalimat itu terdiri dari kata, frasa, klausa. Nah, baru berakhir di kalimat. Bagaimana cara membedakan antara kata, frasa, klausa dalam bahasa Indonesia? Akan kita pelajari bareng-bareng ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, kita menuliskan sebuah kalimat yang sudah kita pelajari polanya kemarin. Nah, kalimat itu terdiri dari yang paling dasar adalah kata, dilanjutkan ada frasa, setelah itu ada klausa, dan berakhir menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, kata itu adalah gabungan dari bunyi-bunyi yang bermakna. Nah, kata itu kita sudah pelajari sebelumnya, jadi kali ini Ustazah akan langsung kepada frasa. Apa itu frasa? Nah, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang punya fungsi. Nah, frasa tidak memiliki predikat. Artinya dia adalah non-predikatif. Gabungan kata yang tidak punya predikat itu disebut sebagai frasa. Nah, apa saja ciri-ciri dari frasa? Yang pertama, cirinya adalah susunan katanya terdiri dari dua kata atau lebih. Ya. Yang kedua, tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Yang ketiga, memiliki makna. Jadi gabungan katanya itu memiliki makna. Dan yang terakhir cirinya adalah frasa memiliki inti utama atau disebut dengan istilah diterangkan, biasanya ditulis dengan D, dan unsur atribut atau disebut dengan istilah menerangkan atau ditulis dengan M. Ya, jadi frasa itu nanti terdiri dari diterangkan dan menerangkan. Contohnya, hidung mancung. Nah, ini adalah gabungan dua kata yang salah satunya berkedudukan sebagai diterangkan dan salah satunya berkedudukan sebagai menerangkan. Nah, apa yang diterangkan? Hidung. Di sini hidung posisinya sebagai diterangkan. Dan mancung posisinya sebagai menerangkan. Jadi mancung itu menerangkan bendanya. Nah, bendanya di sini apa? Hidung. Jadi hidung posisinya sebagai diterangkan dan mancung sebagai menerangkan. Nah, frasa ada beberapa jenis. Yang pertama, frasa jenisnya berdasarkan bentuk. Yang kedua, berdasarkan kelas katanya. Nah, berdasarkan bentuknya, frasa yang pertama yaitu disebut sebagai frasa eksosentris. Nah, artinya frasa itu adalah gabungan kata yang salah satu katanya jika dipisahkan tidak memiliki makna yang lainnya. Nah, di sini frasa eksosentris itu biasanya didahului oleh kata sambung maupun kata depan. Contohnya, ke rumah. Nah, di sini tidak ada yang berfungsi sebagai inti dan tidak ada yang berfungsi sebagai menerangkan. Jadi diterangkan, menerangkan tidak muncul. Karena apa? Ketika kedua kata ini dipisah ke titik-titik-titik, nah dia tidak bermakna. Begitu juga dengan rumah. Nah, tapi kalau rumah ini rumah berarti tempat tinggal begitu ya. Jadi ketika ini dipisahkan, kedua katanya itu salah satunya tidak akan berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu frasa endosentris. Nah, frasa endosentris yaitu gabungan kata yang kedua katanya itu jika dipisahkan dia masih bisa berdiri sendiri. Frasa endosentris ini terbagi jadi dua. Yang pertama yaitu frasa endosentris koordinatif. Nah, frasa
endosentris koordinatif ini gabungan katanya diselipi oleh konjungsi koordinatif. Apa saja konjungsi koordinatif kemarin? Yang pertama ada dan, atau, tetapi. Nah, jadi di sini contohnya adalah hitam atau putih. Nah, jadi di antara kedua kata yang digabungkan itu diselipi dengan koordinatif, konjungsi koordinatif ya. Nah, yang kedua adalah endosentris atributif. Nah, endosentris atributif ini gabungan katanya salah satunya fungsinya sebagai inti dan salah satunya fungsinya sebagai atribut. Contoh rumah mewah. Nah, rumah posisinya sebagai diterangkan, benda yang diterangkan, dan mewah posisinya sebagai menerangkan. Jadi rumah sebagai intinya dan mewah sebagai atributnya. Ya. Itu perbedaan antara endosentris koordinatif dan endosentris atributif. Nah, kalau koordinatif diselipi dengan konjungsi, sedangkan kalau atributif tidak memiliki konjungsi. Nah, berdasarkan kelas katanya ada 4 jenis. Yang pertama yaitu frasa kata kerja. Nah, frasa kata kerja ini adalah frasa yang intinya berupa kata kerja. Contohnya minum air. Nah, intinya adalah minum. Nah, minum itu masuk di kata kerja. Oleh karena itu disebut sebagai frasa kata kerja. Yang kedua yaitu frasa kata sifat. Contohnya sombong sekali. Nah, sombong itu adalah kata sifat. Yang ketiga frasa kata benda. Minuman dingin. Dan yang keempat adalah frasa keterangan. Nah, itu tadi jenis-jenis dari frasa dan ciri-ciri dari frasa. Oke ya, bisa dipahami. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu klausa. Nah, klausa ini adalah gabungan atau kelompok kata yang memiliki fungsi. Nah, terdiri dari subjek dan predikat, akan tetapi dia belum berupa kalimat. Nah, hanya berpotensi sebagai kalimat. Nah, ciri-ciri frasa yang pertama tidak memiliki intonasi akhir di dalamnya. Jadi karena frasa ini belum berfungsi sebagai satu kalimat, maka intonasi akhirnya belum ada karena dia tidak diakhiri dengan tanda titik, tanda seru ataupun tanda tanya. Jadi dia masih mengambang, belum disebut sebagai kalimat. Yang kedua, tidak memiliki tanda baca di dalamnya karena kedudukannya yang lebih rendah dari kalimat. Nah, contohnya, kakak berolahraga. Nah, contoh kedua, dia membaca. Nah, punya subjek dan predikat tapi dia tidak punya intonasi akhir dan tidak punya tanda baca. Itu adalah klausa. Jenisnya klausa juga ada beberapa. Yang pertama adalah klausa inti. Nah, klausa ini atau klausa inti adalah klausa yang memiliki makna di dalamnya dan dapat berdiri sendiri. Nah, kalau di dalam kalimat majemuk, klausa inti ini yang disebut sebagai induk kalimat. Contohnya, kucing itu menggigil kedinginan saat hujan deras turun. Nah, ketika dipisahkan, kalimat ini kan punya kucing itu menggigil kedinginan sebagai klausa 1 dan saat hujan deras turun itu sebagai klausa 2. Maka ini terdiri dari 2 klausa. Nah, klausa intinya apa? Klausa yang jika dipisahkan dia dapat berdiri sendiri. Berarti antara klausa 1 dan klausa 2 yang disebut sebagai klausa inti adalah kucing itu menggigil kedinginan. Nah, tidak perlu diterangkan lagi, itu sudah disebut sebagai klausa inti. Nah, yang kedua adalah
klausa bawahan atau klausa yang tidak memiliki makna jika berdiri sendiri tanpa adanya klausa inti. Nah, jadi kalau klausa inti tadi tidak perlu klausa bawahan lagi, sudah punya makna. Tetapi kalau klausa bawahan ini dia harus punya klausa inti dulu untuk bermakna. Kalau dia tidak punya klausa inti, maka kalimat itu tidak akan bermakna yang mudah dipahami. Contoh kalimatnya, Nisrin membaca sambil memakan camilan. Maka klausa bawahannya adalah sambil memakan camilan. Nah, sambil memakan camilan itu dia berkegiatan apa? Kan perlu klausa inti lagi di saat dia apa sambil memakan camilan. Kan perlu inti, yaitu Nisrin membaca. Berarti klausa intinya adalah Nisrin membaca dan klausa bawahannya adalah sambil memakan camilan. Jadi dibedakan, kalau klausa inti dia bisa berdiri sendiri dan punya makna. Kucing itu menggigil kedinginan. Nah, tidak perlu diterangkan lagi, dia sudah punya makna. Sedangkan kalau klausa bawahan, dia tidak akan bermakna kalau tidak diikuti atau didahului dengan klausa intinya. Paham ya? Jadi klausa itu adalah dasar penulisan kalimat. Nah, diawali dari kata tadi, selanjutnya adanya frasa dan klausa. Nah, selanjutnya adalah kalimat. Nah, kalimat ini sudah beberapa kali Ustazah terangkan. Jadi kalimat ada yang kalimat majemuk, ada yang kalimat tunggal. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Oke ya, jadi sampai di sini sampai pada klausa bisa dipahami ya. Oke. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menentukan kata, frasa, klausa, kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi, pembentukan satu kalimat itu terdiri dari gabungan kata, frasa, dan klausa. Nah, jangan salah ya antara klausa dengan kalimat. Jadi, kalimat itu gabungan dari beberapa klausa yang dijadikan satu. Oke? Nah, latihan dan materinya seperti biasa ada di Google Classroom ya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, budayakan membaca, salam literasi. Assalamualaikum.